lindungi Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini tanggal 7 Oktober, gereja memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario ini berasal dari devosi yang terkait dengan kemenangan perang di Lepanto pada tahun 1571. Saat itu ekspansi Kekaisaran Ottoman dapat dikalahkan. Santo Pius V menyatakan bahwa kemenangan itu diperoleh berkat doa umat Kristiani kepada Perawan Maria melalui doa Rosario. Peringatan ini awalnya ditujukan pada Santa Maria Sang Pemenang. Sekarang peringatan ini ditujukan kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Doa Rosario adalah doa yang Injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan itu, Rosario merenungkan secara tertata peristiwa-peristiwa pokok yang digenapi dalam Kristus. Dari dikandungnya oleh Perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya, sampai peristiwa puncak Paskah dan dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta, serta tentang Perawan Maria yang diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini, kita memeriksa batin kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian, kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?
Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu, sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis ke akarnya dan cabangnya, tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran dan sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah ditutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur.'
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa, manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kerahiman bagi kita anak-anaknya. Kita hari ini diajari oleh Yesus untuk meminta kepada Bapa. Sikap kita dalam meminta adalah sikap meminta sebagai seorang anak kepada ayahnya, anak dengan bapa. Kesalahan yang seringkali kita lakukan dalam meminta adalah kita meminta dengan paksaan seperti seorang preman. Malahan itu yang terjadi. Kita asal meminta, kita meminta karena nafsu kita. Kita meminta karena kita serakah. Padahal Yesus mengajarkan sabda ini adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Karena itulah kita bisa meminta apapun kepada Bapa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, juga kita refleksikan dalam hidup kita, sudahkah kita menjadi seorang anak atau belum di hadapan Bapa? Kita harus menjadi seorang anak dulu. Dan jadikan Allah kita sebagai Bapa kita. Kalau kita menjadi seorang anak, konsekuensinya apa? Ada banyak konsekuensinya. Misalnya apa? Sebagai seorang anak misalnya, sudahkah kita taat kepada Bapa atau belum? Sebagai seorang anak, sudahkah kita menganggap bahwa gereja ini adalah rumah kita sendiri atau belum? Kita bisa menentukan dalam hidup ini. Apakah kita datang di sini hanya sebagai tamu? Setelah itu pulang, nggak ngurus, nggak peduli lagi dengan situasi gereja. Kalau itu terjadi berarti kita masih tidak peduli dengan gereja, berarti kita masih seperti tamu di gereja ini. Kita belum menjadi seorang anak di hadapan Bapa. Padahal kalau kita sudah menganggap gereja ini rumah, berikutnya adalah kepedulian kita bagaimana dengan gereja ini. Sudahkah kita begitu peduli dengan apa yang ada di dalam gereja? Bagaimana pelayanan kita? Masih mencari untung rugi enggak dalam pelayanan? Itu bisa kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana hidup doa kita di rumah? Sudahkah kita menjadi seorang anak atau belum? Kalau kita menjadi seorang anak, mintalah, katakan oleh Yesus. Mintalah maka kamu akan mendapat. Maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu akan diberikan kepada kita
kalau kita sungguh-sungguh telah menjadi seorang anak di hadapan Bapa.